Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di eh, mata kuliah teknik pengembangan game pertemuan ketiga, ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai game engine ya dan arsitektur pengembangan game. Jadi nanti kita akan kenalan juga dengan software-software yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah ini ya, untuk melakukan pembuatan game ya. Tuh. Jadi langsung aja kita mulai ya. Oke. Eh, ini ya untuk pertemuannya ya. Jadi eh, game engine dan arsitektur pengembangan game. Oke, nah next. Oke. Tujuan pembelajaran yakni menjelaskan konsep dasar game engine dan fungsinya, kemudian mengidentifikasi komponen utama arsitektur game, memahami perbedaan antar game engine populer, sama mengimplementasikan struktur dasar project game. Nah, ini ya, game engine, ya kan. Oh, ini ada gambar ya. Gambarnya tak akan dulu ya, guys ya. Oke, ini game engine ya. Game engine itu ini contoh. Oke, ini set. Oke, ini ya tadi ya. Nih, game engine. Jadi, game engine ini adalah perangkat lunak yang menyediakan kerangka kerja untuk membangun dan menjalankan game. Fungsi utamanya adalah mengelola grafik dan rendering 2D atau 3D, mengatur logika, permainan, dan interaksi, menangani fisika dan animasi, mengolah suara dan efek audio, sama menyediakan scripting dan debugging. Nah, pasti akan bertanya, loh Pak, kan ini kan informatika ya. Nah, sisi informatikanya dalam game itu apa? Ya, membuatnya, ya kan ya. Jadi, bedanya kalau dalam aplikasi ya sama game itu yang pertama pastinya kan ada interaksi antara software dengan pengguna ya. Nah, tapi di game itu interaksinya berbeda ya. Interaksinya adalah real time. Jadi kalau kita di aplikasi itu kan ada ketika kita klik itu ada loadingnya dan seterusnya. Lah tapi kalau di game itu menuntut kita itu untuk real time. Contoh kalau kita tekan maju maju ya kan dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam game itu banyak service-service yang berjalan dalam waktu yang bersamaan. Contohnya bagaimana gambar animasi ya baik 2D atau 3D itu bergerak. Kemudian ada juga environment, ya. Environment itu kayak cahaya matahari, air, ya kan. Kemudian ada NPC-NPC-nya. Itu kan juga gerak kan pakai komputer juga itu ya. Ya. Kemudian ada lagi musik latar belakang dan lain sebagainya. Nah, itu semua jalan berbarengan. Makanya ketika kita menjalankan sebuah game, itu membutuhkan ada spesifikasi tertentu. Jadi kalau kalian senengannya main game triple A ya kan ya, itu kayak GTA, Assassin's Creed, ya kan, PES. Nah, itu semua harus ada spesifikasi minimal, ya kan ya. Spesifikasi minimal untuk menjalankan game tersebut. Mulai dari RAM, VGA, prosesor, dan lain sebagainya. Karena di game itu kompleks, ya. Jadi kompleksnya adalah ya tadi ada beberapa pekerjaan yang jalan dalam satu waktu. Nah, kemudian di sini ada kata kunci lagi, ada logika permainan dan interaksi. Oke, kalian kalau melihat perkembangan game ya, mulai zaman dulu hingga sekarang itu kan jauh berbeda ya. Nah, salah satunya yang jadi apa ya, pusat penelitian dalam game itu sebetulnya bukan dari playable karakternya atau karakter yang kita mainkan, tapi lebih kepada teknologi NPC, ya kan?
bagaimana NPC itu diprogram, ya kan. Kemudian dia sadar terhadap environment-nya, kemudian bagaimana dia bereaksi dengan playable karakter, ya kan, dan seterusnya, ya. Jadi bahkan kita bisa lihat ketika kita main game ya, contoh GTA atau RDR ya, Red Dead Redemption 2 itu kan, bagaimana NPC itu seperti hidup. Nah, itulah ya logika permainan sama interaksinya, bahasa pemrogramannya, berarti dia sangat bagus. Karena seolah-olah ya NPC ini hidup, dia punya kesibukan sendiri, dia ngobrol, kemudian kalau ada interaksi misalkan ditodong senjata itu dia ada reaksinya dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, berikutnya ada menangani fisika dan animasi. Loh, Pak kok ada fisikanya ya kan ya? Kok ada matematikanya? Lah iyalah ya kan. Di game NPC itu pastinya dia eh, ini ya salah satu contoh NPC adalah bagaimana dia bisa bermain secara otomatis atau minimal kalau dia sebagai enemy atau musuh, dia bisa melakukan perlawanan terhadap playable karakter. Nah, di situ akan ada beberapa komponen fisika yang berjalan. Contoh misalkan, bagaimana menghitung jarak antara si enemy dengan playable karakter. Itu kan harus pakai ini ya, beberapa rumus ya, seperti kayak Euclidean distance, Manhattan distance, ya kan. Terus juga pergerakan peluru. Ya kan ya? Pergerakan peluru, pergerakan objek kalau jatuh dan lain sebagainya, itu kan kita, menuntut game itu harus imersif ya, imersif seperti nyata. Jadi kalau ada balok ya kan jatuh ya dia berguling-guling, jatuh, blek 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 kayak nyata. Nah, itu semua ada fisikanya. Nah, kemudian mengelola suara dan efek audio, jelas ya. Jadi apalagi kalau game triple A itu dia harus punya aset suara untuk bisa, memberikan nyawa ya di gamenya tadi. Seperti dia ngomong kayak gini, kayak gitu ya. Kemudian scripting dan debugging. Nah, tapi game engine itu guys, ya kan, untuk penanganan fisika, kemudian perhitungan, jarak, dan lain sebagainya, itu biasanya sudah ada di bundling, ya. Dia sudah ada library-nya sendiri. Jadi, game itu ya fokus untuk lebih memperbagus gamenya. Meskipun dari sisi software ya kan, dari kan kalau di game itu ada beberapa divisi ya kemarin ya. Ada divisi aset ya kan, asetnya pun ada aset objek 3D-nya, ada aset objek 2D-nya, environment-nya, ada aset musik ya kan, dan sebagainya. Ada yang bagian programmernya, ada yang storyboard ya kan, khusus untuk story, dan juga ada production, ada yang ngetes, game tester, dan lain sebagainya. Nah, fokus utama yang untuk di programmer adalah bagaimana dia bisa menyatukan tadi, menyatukan, dan juga playable karakter tadi. Kan dia sudah punya rekaman 3D ya kan ya, itu bagaimana itu tadi bisa diimplementasikan ke gamenya, kayak gitu, ya. Nah, ini arsitektur dasar game. Jadi komponen utama dalam arsitektur game itu adalah game loop, siklus update dan render. Jadi nanti kalau kita pakai Unity itu seperti di Java ya, atau ya di Java atau C. Jadi di situ ada setup ya kan, ada juga yang loop ya. Jadi ada dua fungsi, di mana fungsi pertama itu adalah untuk setup, di mana fungsi itu dijalankan satu kali, dan fungsi loop itu yang berulang-ulang. Nah, nanti kita akan coba ya ketika kita nanti membuat sebuah game ya menggunakan Unity. Kemudian berikutnya adalah renderer atau menampilkan gambar di layar. Jadi di render ini ada berbagai macam ya. Jadi untuk merendernya. Nah, ada render yang, eee, ketika itu belum dikasih ini ya,
apa namanya, sprite kayak gitu ya. Jadi dia masih abu-abu kayak gitu. Terus nanti dikasih apa sprite terus dia ada warnanya dan seterusnya. Ada physics engine mengatur gravitasi dan tabrakan. Jadi ketika dia ditembak itu ada efeknya, wah kena tembakan atau misalkan tabrakan kayak gitu ya. Input manager. Nah, ini mengatur kontrol pemain ya kan. Jadi ketika tombol input ditekan, harusnya playable karakter mengikuti sesuai dengan inputnya ya kan. Kemudian ada audio manager mengatur musik dan efek suara gitu ya. Kemudian ada scene management sama scripting system. Oke. Nah, ya ini semua, arsitektur ini semua itu harus ada dalam game ya. Tuh, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya arsitektur dasar game. Dan ini semua berjalan ketika game itu dimainkan, ya kan? Game itu berjalan. Ya, tuh. Oke, berikutnya perbandingan game engine populer. Nah, ini ya. Jadi ada Unity ya kan, ada Construct, Godot sama Unreal Engine. Nah, apa aja perbandingan game engine yang populer ya? Kalau Unity itu bahasanya menggunakan C# ya, mudah digunakan, lintas platform. Jadi kalau kalian bikin game dari Unity, kalian bisa production-nya itu bisa ke komputer ya kan, ke Android, iOS, konsol, PS juga bisa. Loh bisa tak Pak? Bisa ya kan ya. Kalau kalian bisa bikin game bagus, terus kalian bisa jadikan game PS, kalian daftarkan di PlayStation Store, ya bisa ya kan ya. Tuh, nah kalian kira game-game di Steam itu buatnya pakai apa ya? Hampir rata-rata menggunakan Unity, ya kan? Tuh, kemudian ada Unreal Engine. Kalau Unreal Engine ini pakai C++ atau Blueprint, ya kan? Grafisnya tinggi, butuh spesifikasi tinggi. Jadi bedanya Unity sama Unreal Engine. Kalau Unity itu dia bisa lintas genre juga ya. Jadi kalian bisa bikin game platformer kayak game Nintendo ya kan ya. Kemudian game 2D, game 3D bisa semua Unity. Tapi kalau Unreal Engine itu khusus untuk yang 3D. Jadi kalau kalian bikin game misalkan eh, kayak ini ya Dreadout, kemudian ada yang para kacuk sing anak SMA gasaan itu ya kan ya. Nah, itu bisa ya kan. Pakai Unreal Engine itu lebih mudah ya kan. Kalau kalian sasarannya menggunakan game 3D. Dan ada Godot. Godot ini ada JavaScript, C Sharp ya, open source ringan. Jadi di sini kemarin ada yang skripsinya mau menggunakan Godot ya, jadi nggak apa-apa. Jadi Godot itu juga hampir sama kayak Unity, Unreal ya, dia open source, ringan juga. Nah, tapi sebetulnya ada yang lebih mudah lagi, yakni Construct. Kalau Construct itu memang untuk pemula ya, jadi dia bisa drag and drop dan seterusnya. Gitu ya. Jadi untuk codingnya kalau Construct itu tidak coding ngetik ya, tapi lebih kepada seperti puzzle ya. Jadi kalian bisa membuat game dengan cepat asalkan asetnya sudah ada, kalian bisa bikin game kayak gitu. Tuh, struktur project game. Nah, di struktur project game itu ada ini struktur umum ya. Ini yang ada pada 3 ya, Godot, Unity, sama Unreal. Jadi di dalam folder aset itu ada folder lagi, subfolder namanya scenes, di mana scenes ini merupakan sebuah level permainan atau activity, ya kan ya, activity tertentu. Misalkan kalian membuat activity kota, ya kan ya, kota. Terus activity di dalam rumah, ya kayak GTA itu loh, GTA San Andreas ya misalkan. Nah, kalian ketika masuk rumah, nah itu ganti scene. Terus keluar ganti scene lagi, kayak gitu. Itu scene namanya ya. Jadi tiap tempat yang berbeda itu scene-nya berbeda. Itu. Kemudian ada script. Kalau script itu kode logika game. Jadi script di sini itu playable karakter maupun NPC. Kita bisa masuki script ya. Kita bisa masukkan script. Script itu untuk apa ya? Untuk menjalankan secara otomatis ya kan. Contoh misalkan eh
Ketika NPC melihat playable karakter atau PC, dia akan otomatis menembak sendiri atau mungkin mengejarnya. Nah, itu namanya script ya. Kita bisa coding ya kan, mengkode NPC atau mungkin mengkode jika dia di lokasi tertentu dia akan mendung atau hujan ya bisa. Kemudian ada sprite. Kalau sprite ini adalah aset gambar. Aset gambar itu jadi kulit ya. Jadi kalau kalian nanti belajar di desain 3D itu pertama kita bikin objeknya dulu ya kan. Nah, biasanya prefab itu ya. Prefab atau objek ya kan. Objek itu kan dia masih abu-abu ya kan. Dia belum ada kulitnya lah istilahnya kayak gitu. Nah, sprite ini adalah untuk kulitnya tadi. Jadi dia bisa ditaruh sehingga dia bisa memiliki warna dan seterusnya. Tuh. Jadi kulitnya itu ya kayak ini ya, kayak file 2D. Tapi nanti ketika ditempelkan di 3D itu langsung bisa membentuk lah. Nanti kita akan belajar untuk itu ya. Kemudian berikutnya adalah audio. Audio ini adalah efek dan musik ya. Ini memuat background musik, kemudian voice ketika dia melakukan conversation ya kan ya dan seterusnya. Nah, ini referensinya ya. Ya, terima kasih. Nah, pertemuan besok kita mungkin mulai belajar Godot dulu ya, atau konstruk dulu ya. Nanti saya akan nganukan. Konstruk dulu aja lebih mudah ya. Nanti saya akan bikinkan modul. Nanti modulnya itu nanti akan ada untuk membuat game dasar ya kan. Game dasar mungkin game Mario ya kan atau Angry Bird. Nah, nanti silakan diikuti. Mungkin 1 kali pertemuan, 1,5 pertemuan ya, itu nanti gamenya jadi tugas pertama, ya kan? Tugas pertama, nanti tugas kedua kita akan coba masuk ke Godot, terus Unity. Kalau Unreal nanti kalian lihat aja ya, karena itu butuh source yang besar, ya kan? Harus ada VGA-nya dan lain sebagainya. Kalau kita paksakan nanti ya tambah blue screen nanti ya ininya ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian ya. Nanti untuk absensi itu nanti kalian bisa ini ya seperti biasa. Jadi lihat videonya dulu, terus ini apa menjawab kuis baru bisa absen. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya ucapkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.